Cerita dimulai dari seseorang perempuan bernama Echa yang mimpi di sebuah tempat aneh, indah namun berselimut kegelapan. Tak disangka, baru awal cerita ternyata Echa sudah disetubuhi oleh sosok iblis melalui mimpinya. Echa terbangun dan senyum-senyum sendiri. Kemudian berjalan dan bertemu dengan suaminya bernama Ariel, bilang kalau pulang malam selesai lembur kerja. Tapi aku gak pernah tahu kapan kamu pulang. Kemudian setelah dia menggantung jaketnya, tiba-tiba tangan iblis menjatuhkan jaket Ariel, membuat Echa sedikit kesal. Ditambah masalah kecil yang pasti ada dalam rumah tangga, membuat mereka pagi-pagi sudah bertengkar. Pun tiap kali dikasih tahu selalu ngebantah. Mau kamu apa sih sayang? Aku tiap hari juga capek kerja, harus bangun jam segini. Kemudian saat Ariel mau makan, justru Echa pergi dari hadapannya. Bersiap untuk berangkat kerja di sebuah jasa kurir Shopee Express. Saat Echa kerja, tiba-tiba ternyata temannya bernama Linda juga tahu kondisi rumah tangga Echa yang tidak sehat. Dari curhatannya, yang sudah kesal dengan suaminya, ingin memutuskan untuk bercerai. Namun Linda tidak setuju dengan pendapatnya Echa. Tutur katanya, memang pertengkaran itu sudah biasa, dan Echa harus mencoba hal baru yang membuat suaminya senang. Namun Echa tidak begitu mendengarkan ucapan temannya. Gini aja, pulang kerja nanti kau langsung pulang. Kau berdandan yang cantik, mesra-mesraan sama laki kau. Pindah ke Echa yang berdandan cantik untuk menunggu suaminya pulang. Ariel yang baru saja tiba langsung disambut oleh Echa dan mendekati suaminya masuk ke dalam kamar untuk melakukan icilik bersama. Namun siapa sangka, ternyata iblis juga ikut icilik bersama mereka berdua. Di dalam alam lain, Echa terjebak dalam jeratan iblis yang selama ini mengganggu rumah tangga mereka. Seketika Echa terbangun dari mimpinya. Kemudian Ariel yang bangun karena pagi sudah tiba, menyambut istrinya dengan menyiapkan makanan dan sarapan bersama. Suaminya meminta maaf kepada Echa dan mengajak untuk memulai dari nol dengan melupakan semua kesalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Kenapa? Aneh ya? Bagus. Apa lagi yang kamu ingat? Aku ingat semua. Gombal. Ariel juga berniat mengantarkan istrinya berangkat kerja. Dan saat Echa akan menelepon seseorang, tiba-tiba foto pernikahannya pecah tanpa sebab. Singkat cerita, Echa diantar oleh suaminya sampai di tempat kerja. Kemudian, di saat Echa sedang kerja, dia menemukan sebuah bunga melati yang persis ada di dalam mimpinya. Tak disangka dia dihampiri oleh sosok setan yang kini menjelma menjadi pria tampan. Berusaha menenangkan diri di toilet, justru dia muntah darah dan tiba-tiba nongol setan lagi tepat di belakangnya. Temannya Linda yang datang menanyakan kondisinya, dikejutkan muntahan Echa yang berisi darah bercampur cacing tanah. Malamnya, di saat Echa sedang duduk santai, tiba-tiba nongol badut yang ternyata temannya datang mengejutkan Echa. Dan mereka akhirnya ngobrol santai sambil ngopi-ngopi. Tiap hari nih, aku kerja dari pagi sampai sore, kalau lebih parah. Cuman kan ya, namanya hubungan kan gak ada yang sempurna. Beralih ke Ariel yang mau pulang, dikejutkan oleh sosok perempuan seliweran di hadapannya. Mengira orang tersebut adalah Echa, dia langsung mengejar dan mendengarkan suara teriakannya. Di sebuah lorong, tak disangka saat didekati, dia sedang melahirkan sosok anak setan. Karena ketakutan, dia lari dan bertemu dengan Restu.
Dan setelah lorong tersebut dilihat kembali, sosok tadi sudah menghilang. Saat di rumah, Echa menyiapkan makanan untuk suaminya yang hanya terdiam karena kejadian di tempat kerjanya. Enggak apa-apa. Cuman tadi ada yang aneh aja di tempat kerja. Aneh gimana? Besok juga udah aku panggilin. Siapa itu? Bau Sari. Besoknya, diurut dan diobati oleh dukun pijat. Dan tak disangka ternyata Echa sudah hamil selama 3 bulan. Pantesan. Kenapa, Mbak? Pantas aja buat kerak sakit. Lawong hamil, sehat ini bayinya. Berita tersebut akhirnya gempar di tempat kerjanya. Saking senangnya, perutnya sampai difoto dan dikirimkan ke orang yang bernama Emma. Kemudian Linda datang dan tak percaya akan kehamilannya. Serta karena melihat kejadian kemarin, dia khawatir dengan kondisi kesehatan temannya. Kalau ada yang hamil itu harusnya ikut senang yuk. Itu kan nggak. Beralih ke Ariel yang bingung dan tak percaya dengan kehamilan istrinya. Karena temannya baik, dia menolong Ariel dengan mengganti jam kerja agar dia bisa memiliki waktu bersama istrinya. Saya punya banyak waktu sama Echa di rumah. Emang bisa, Bang? Tenang, saya diatur. Kantor lagi. Terus kamu tenang aja. Kemudian, Ariel berjalan dan dikagetkan oleh suara alarm mobil yang tiba-tiba berbunyi. Saat dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Menyusuri mobil satu demi satu dan keanehan semakin menjadi. Di saat dia mengecas sebuah mobil, tiba-tiba sampainya di rumah, Ariel terdiam dan semakin linglung. Mencoba berpikir sejenak, dia mencurigai istrinya selingkuh karena kehamilannya yang tak masuk akal. Namun Echa yang tak terima, besoknya mengajak suaminya untuk pergi ke dokter dan mendapatkan jawaban. Ngapain aja? Kenapa sih kamu nanya-nanya terus? Nggak logis aja, Pak. Oh, kamu nggak percaya sama aku? Nggak usah teriak-teriak. Oke, kalau kamu butuh logis, besok kita ke dokter. Bak seperti sihir, berdasarkan keterangan dokter, ternyata Echa tidak benar-benar hamil. Dan itu bisa terjadi karena sebuah halusinasi. Kayak halu gitu, Dok. Ya, itu hanya reaksi otak ke badan. Di tempat kerja, Echa yang galau karena kehamilannya hanyalah palsu, Linda mengajaknya pergi ke seorang ustadz. Baru saja datang, Pak Ustadz sudah dikagetkan oleh sosok yang mengikuti Echa ada di belakangnya. Mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz, beliau menerangkan bahwa Echa dicurigai telah disukai oleh sosok jin dan masuk ke dalam kehidupannya. Namun Echa yang bersikeras kalau dia merasa ada janin di dalam perutnya. Dokter nggak percaya. Sekarang Ustadz juga nggak percaya. Semua nggak percaya. Echa. Beralih ke Ariel yang malah kebingungan karena melihat Echa sedih tidak jadi hamil dan dia sebagai suami juga tidak bisa bertindak apa-apa. Echa lebih butuh kamu. Ya. Balik lagi ke Linda, pulang dari rumah Echa, dia teralihkan oleh seekor anak kucing. Saat dia menyingkirkan kucing di pinggir jalan, seketika melihat kucing tadi sudah menghilang. Kucing. Ceng. Semakin dicari tidak ada wujudnya, hanya ada suaranya. Tak disangka dia justru terkena teror dari sosok setan yang menyukai Echa. Hingga Echa yang seketika terbangun, berlari dan melihat Linda yang ternyata sudah mati mengenaskan. Lebih anehnya lagi, saat itu juga perut Echa tiba-tiba membesar tanpa sebab. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan meminta pertolongan Pak Ustadz. Tak disangka saat doa-doa dibacakan di hadapan Echa, dia semakin kerasukan. Sosok setan yang merasuki Echa berkata kalau dia adalah pengantinnya dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Saat itu juga Pak Ustadz langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan setan tersebut. Ayo berani mengganggu pengantinku. Pak Ustadz menjelaskan kalau Echa sekarang diganggu oleh sosok jin bernama Jin Dasim.
pengganggu rumah tangga, dan bisa saja mencelakai orang yang berdekatan dengan Echa. Tolong ajarin Mbak Echa untuk membaca itu. Mudah-mudahan Allah bisa melindungi kita. Allah pasti bisa melindungi kita, insya Allah. Setelah itu, Echa tidak diganggu kembali dan mereka mencoba memulai kehidupan baru yang lebih baik. Singkat cerita, suatu malam diceritakan kalau Ariel harus mengikuti pelatihan kerja selama 1 minggu di luar kota. Awalnya Echa yang tidak setuju, akhirnya dia menyetujui keputusan suaminya. Jadi, aku nggak mau kamu jadiin aku beban. Singkat cerita, suatu malam Echa menelepon Emma meminta untuk menemaninya yang sendirian di rumah. Singkat waktu, Echa yang ketiduran terbangunkan oleh sebuah suara dan kemudian dia mengambil sebuah surat yang berisikan doa-doa dari Pak Ustadz. Suara aneh semakin jelas di dalam rumahnya. Saat didekati, ternyata besoknya di tempat kerja, dia mengalami keanehan. Semua teman kerjanya mendadak berubah kesurupan yang membuat Echa ketakutan. Malam pun tiba. Echa ditemani Emma dan Echa merasa kebingungan dengan semua ini. Dia takut kalau jin Dasim semakin mengganggu dan akan memakan korban kembali. Kenapa dari banyaknya orang harus gue yang ngerasain ini? Kenapa aku harus ngerasain ini? Sampai Ayu Linda juga. Kemudian dia mendapatkan telepon dari suaminya, bilang akan segera datang dan pergi ke Ustadz Zaini kembali. Emma yang diingatkan oleh Ariel agar menjaga Echa untuk tidak tertidur, sehingga bisa terhindar dari mimpi. Singkat cerita, mereka saat berbaring di atas kasur, Echa tidak kuat menahan rasa kantuknya hingga akhirnya... Kak Echa. Emma harus diteror oleh sosok jin Dasim. Tak sampai di situ, kini Echa disetubui oleh jin tersebut, hingga akhirnya perut Echa membesar kembali. Echa yang tidak terima, dia memukul-mukul perutnya sampai keluar darah. Hingga entah ide gila apa, dia sampai pergi ke kamar mandi dengan membawa kawat jemuran. Tak disangka, sungguh mengerikan. Entah perut atau apa, yang jelas dia menusuk menggunakan kawat tersebut sampai sekumpulan cacing keluar dari dalam perutnya. Seketika itu perutnya langsung mengecil, namun kembali membesar dan semakin kesakitan. Ariel yang baru saja tiba, dia sangat terkejut dengan kondisi istrinya. Singkat cerita, Echa dibawa kembali ke Ustadz Zaini untuk diruqyah. Dibacakan doa dan tahlil bersama jamaah ruqyah, Echa dari alam gaib kebingungan mencari jalan keluar. Dan hanya dihadang oleh sosok jin Dasim yang mencoba menahannya. Dia kesurupan dan berteriak tidak jelas. Kemudian Echa kembali kesurupan dan kini semakin parah, sampai sosok jin Dasim ada di atas tubuh Echa. Dengan kekuatan doa dan bisikan dari suaminya yang membangunkan ingatan dan kekuatan yang ada di dalam diri Echa. Pulang saya. Karena kekuatan doa, akhirnya Echa bisa terlepas dari ikatan jin Dasim dan jiwanya bisa kembali ke alam dunia.
Akhir cerita, 6 tahun kemudian diperlihatkan Echa sudah memiliki seorang anak dan terlihat seorang pria yang sama di awal cerita.